Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan jalannya rapat internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), kami saat ini sudah bergabung bersama dengan rekan kami ada Rifai Pamone langsung dari Gedung DPR Jakarta. Rifai, seperti apa jalannya dari rapat internal ini? Apakah sudah ada keputusan? Baru saja sekitar pukul 6 Barat Zakia, rapat pleno yang dilakukan untuk pertama kali oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan polemik atau dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR RI Setia Novanto atas lobi yang dilakukannya bersama dengan petinggi dari PT Freeport Indonesia sudah dilakukan oleh 17 keanggotaan baik pimpinan maupun anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Di ruangan inilah tadi selama kurang lebih 3,5 jam seluruh anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan pendapatnya secara tertutup. Rekan-rekan media yang berjumlah ratusan yang berjaga-jaga sejak pagi hari di lobi depan ruang Mahkamah Kehormatan Dewan ini tidak bisa memantau, namun di beberapa menit usai seluruh rapat pleno di hari pertama ini selesai dilakukan, kemudian pimpinan dari MKD mempersilahkan rekan-rekan media untuk masuk dan meminta sejumlah pendapat ataupun sejumlah hasil dari pembicaraan selama 3,5 jam. Dari dua hal yang bisa kami simpulkan disampaikan oleh pimpinan rapat pleno dari Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu Surahman Hidayat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga merupakan ketua dari MKD DPR RI, menyatakan bahwa hari ini seluruh proses dilakukan untuk awalnya adalah membahas verifikasi dan juga tata beracara dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada dua hal kemudian yang menjadi permasalahan dan terus diadukan argumennya oleh sejumlah anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang pertama, Zakia, adalah terkait dengan tata beracara dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Dari pasal 5 terkait dengan pengadu yang bisa menyampaikan laporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, pasal ini dipermasalahkan oleh sejumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan karena menyebut dalam pasal tersebut atau pasal 5 ada kalimat-kalimat yang menyebutkan bahwa pelapor atau pengadu dari sejumlah kasus kepada Mahkamah Kehormatan Dewan harus berasal dari individu, masyarakat atau kelompok masyarakat yang jelas administrasi dan juga profilnya. Namun dari sejumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan mempermasalahkan dikarenakan laporan khusus untuk kasus Ketua DPR RI Setia Novanto yang dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Dalam hal ini Sudirman Said pada saat datang melaporkan hal tersebut atau kasus dugaan pelanggaran kode etik tersebut, menyatakan dirinya sebagai Menteri ESDM dengan demikian juga mewakili kelembagaan dari Kementerian ESDM, sehingga beberapa anggota mempermasalahkan apakah bisa perwakilan lembaga eksekutif melaporkan sebuah kasus kepada MKD. Hal ini masih terus dipertanyakan hingga akhir pertemuan belum ditemukan titik temu. Oleh karena itu, seluruh anggota bersepakat untuk esok masih akan melanjutkan rapat dengar pendapat dari pakar hukum untuk bahasa hukum terkait dengan pasal 5 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Di poin yang kedua yang tadi juga sudah saya sebutkan, Zakia, yang menjadi permasalahan adalah adanya bukti permulaan, yaitu transkrip yang diserahkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Di dalam lampiran tersebut hanya beberapa penggal kalimat yang diserahkan kepada MKD, namun dari rekaman yang diserahkan oleh staf ahli dari Menteri ESDM yaitu Said Didu beberapa hari kemudian, rekaman tersebut hanya sepanjang atau berdurasi 11,38 menit atau 11 menit 38 detik. Nah, pada saat menyampaikan transkrip atau lampirannya, Menteri SDM Sudirman Said oleh pimpinan MKD menyampaikan bahwa pada saat menyampaikan laporan, Sudirman Said sempat menyebutkan bahwa sedianya dari lampiran transkrip ini ada perbincangan sepanjang atau durasi 120 menit antar beberapa pihak, baik Sudirman Said maupun petinggi Freeport dan juga salah seorang pengusaha yang disebut-sebut hadir dalam pertemuan ketiga. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut adanya waktu durasi 120 menit dan juga 11 menit 38 detik ini, sejumlah anggota MKD mempermasalahkan hal tersebut. Beberapa anggota MKD mengharapkan agar seluruh
durasi dari adanya transkrip perbincangan tersebut bisa terus dibuka dan juga dihadirkan dalam rapat-rapat pleno bersama dengan Mahkamah Kehormatan Dewan. Oleh karena itu, dua kesimpulan dari pembicaraan rapat pleno hari pertama ini masih terus menjadi kendala dan akan dilanjutkan pada perbincangan rapat dengar pendapat oleh pakar hukum yang akan dihadirkan bersama-sama dengan 17 anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Zakia. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasinya.